Halo Shalom semuanya, apa kabar saudara hari ini? Kita kembali di dalam firman Tuhan. Hari ini saya mau membagikan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Tapi sebelum kita masuk ke ayat, saya ingin mengingatkan kembali. Seperti seminggu yang lalu bahwa saya sempat menyampaikan bahwa kita telah memasuki bulan Ab atau Av menurut penanggalan kalender Ibrani atau Israel, yaitu bulan Ab memiliki arti Abba atau Bapa. Nah, di mana bulan ini kita memiliki momentum yang sangat dahsyat, yaitu berbicara mengenai pembalikan hubungan pribadi umat yang ditebus kepada Sang Penebus. Yaitu kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki hubungan pribadi. Kita harus konsen kembali kepada jam-jam doa kita, kepada Tuhan Yesus. Kita tahu saudara, sekalipun kita sibuk, kita harus ingat bahwa kita harus memiliki jam-jam doa kita. Amin. Mari kita akan masuk ke ayat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Wah, dahsyat. Saudara pasti ingat, 1 minggu yang lalu saya juga sempat menyampaikan ini, bahwa kata mengusahakan itu afat dalam bahasa Ibrani, dan memelihara itu syamar dalam bahasa Ibrani. Afat dan syamar. Nah, afat ini juga memiliki arti yang sangat dalam lagi saudara, yaitu mengelola dan melayani. Jadi bukan hanya mengusahakan, tapi mengelola dan melayani. Dan syamar itu lebih tajam lagi artinya. Dia memiliki arti yaitu melindungi perjanjian. Saudara, kita semua tahu bahwa kisah Adam dan Hawa ini. Pertanyaannya saudara, kenapa setan, iblis atau ular itu bisa masuk ke dalam taman itu? Jawabannya, ketika Tuhan Allah memberikan free will atau kehendak bebas untuk afat dan syamar mengusahakan dan memelihara, ada terjadi miss di sini. Saudara tahu, ketika free will diberikan kepada setiap orang percaya, ada bagian kita, ada tanggung jawab kita yang ikut andil dalam memelihara itu. Jadi ada pesan profetiknya saudara di dalam afat dan syamar ini, bahkan di dalam bulan Av ini. Bulan Av ini sekali lagi adalah momentum untuk membalikan hubungan kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui jam-jam doa kita, melalui perenungan firman Tuhan. Ada jam-jam khusus untuk meditasi firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Daud itu tahu saudara, di dalam kitab Mazmur, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya mau bilang gini, jikalau saudara dan saya tidak suka firman Tuhan, tidak mungkin Anda dan saya merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi, pertanyaan terbesar, apakah saudara dan saya mencintai firman Tuhan? Jikalau kita semua orang percaya suka kepada Taurat atau firman Tuhan, maka kita sejatinya akan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Kita akan diubahkan. Nah, afat dan syamar ini sangat tajam, bukan hanya pembalikan hubungan, tapi ini ada tanggung jawab melindungi perjanjian. Sekali lagi saudara, free will ini bukan sekedar kehendak bebas yang diberikan, tapi kita ada tanggung jawab untuk mengelola free will, mengelola kehendak bebas. Kita nggak boleh seenak-enaknya saudara. Mari saudara, aktifkan panca indera kita, telinga kita, mulut kita, ucapan kita, perkataan kita, pikiran kita. Kita semua harus tertuju kepada firman Tuhan dan kebenarannya. Kita harus melepaskan hidup kita yang lama. Kita nggak boleh lagi tinggal di area lama. Kita nggak boleh. Kalau kita tidak seperti itu saudara, percayalah, hidup kita, hidup kekristenan kita akan menjadi hidup yang agamawi. Kita tidak pernah mengenal siapa dia. Kita tidak pernah mengenal siapa yang kita sembah. Hati-hati saudara, ini berbahaya. Ini jebakan rohani yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Kita sibuk pelayanan, kita sibuk bekerja, kita sibuk ngurusin semua hal, tapi kita tidak punya hubungan. Kita tidak punya koneksi pribadi dengan Tuhan. Kita tidak bisa menjaga afat dan syamar. Kita tidak bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita sering bolong, kita sering lupa. No, itu berbahaya.
Itu jebakan semua. Maka dari itu saudara, mari renungkan firman ini baik-baik, renungkan dengan benar. Bukan hanya soal kita sudah Kristen, bukan soal kita sudah dibaptis, kita sudah melayani. No, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari saudara, Alkitab mencatat, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ingat, roh dulu yang menyala-nyala, baru melayani Tuhan. Fondasinya harus benar, bukan asal melayani. Tidak, karena kalau kita asal melayani, kita tidak ada impartasi apa-apa. Percayalah. Nah, kejatuhan Adam dan Hawa dimulai dari sini. Terkecoh, tidak menjaga Alfat dan Syamar. Terkecoh, tidak menjaga free will atau kehendak bebas. Mari saudara, biarlah ini menjadi perenungan yang dalam, menjadi pengingat kita akan perjalanan yang hidup kita untuk menuju terus kepada dari kemuliaan kepada kemuliaan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Jaga hidup kita, jaga perjalanan hidup kita. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di gereja kita, di pelayanan kita, di bisnis kita, di keluarga kita, dimanapun. Biarlah nama Tuhan itu dipermuliakan. Maju terus saudara. Tuhan belum selesai dengan saudara. Maju terus dan layani Dia. Alfat dan Syamar harus ada di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Amin.